Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Siti Larasati dengan NIM 222303102023. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian dengan judul Keperawatan Pasien Hipertensi dengan Nyeri Akut yang mendapatkan terapi deep heating di Puskesmas Gadirejo Pasuruan untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Nes Syarifuddin Kurnianto SKEP MKEP. Untuk pokok pembahasan, pada bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pada bab 2, tinjauan teori terdiri dari konsep hipertensi, konsep nyeri, konsep terapi deep breathing. Pada bab 3, metodologi penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, partisipan penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian, pengumpulan data penelitian, alat atau instrumen penelitian, metode analisis, dan lain etik. Pendahuluan masalah hipertensi merupakan penyakit tidak menular dan masih menjadi salah satu masalah kesehatan global hingga saat ini. Untuk skala, menurut data WHO pada tahun 2019, sebanyak 22% orang di seluruh dunia menderita hipertensi, dengan 40% di negara miskin dan 35% di negara maju. Menurut data riset kesehatan dasar 2018, di Indonesia prevalensi hipertensi lebih dari sepertiga atau 44,1%. Prevalensi penderita hipertensi sendiri di Puskesmas Gadirejo per tahun 2022 menurut jenis kelamin mencapai total 6.319 penderita hipertensi yang masih mendapatkan pelayanan di puskesmas tersebut. Untuk kronologi, penyebab yang pasti seseorang mengalami hipertensi masih belum pasti, akan tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, salah satunya pola makan tidak sehat, dan setiap orang mengalami gejala yang berbeda-beda. Untuk gejala yang sering dialami yaitu nyeri kepala, sesak nafas, mual dan muntah, dan kecemasan. Nyeri kepala menjadi salah satu gejala yang sering dialami penderita hipertensi. Nyeri yang dirasakan bisa menjadi sangat parah apabila tekanan darah yang dialami pasien hipertensi sangat tinggi. Untuk solusi, intervensi utama yang dapat diberikan menurut Siki yaitu manajemen nyeri. Salah satu intervensi pada manajemen nyeri yang dapat dilakukan untuk pasien hipertensi dengan nyeri akut yaitu memberikan teknik non-farmakologis seperti terapi relaksasi. Pilihan terapi relaksasi yang dapat digunakan yaitu terapi deep breathing atau nafas dalam dan nafas perlahan dengan frekuensi kurang dari atau sama dengan 10 kali per menit dengan fase eksalasi yang panjang. Berdasarkan latar belakang tersebut menarik minat peneliti untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam terkait nyeri akut pada pasien hipertensi. Rumusan masalah, bagaimana pengaruh pemberian terapi deep breathing pada pasien hipertensi dengan nyeri akut di Puskesmas Gadirejo. Untuk tujuan umum, mengidentifikasi pengaruh pemberian terapi deep breathing pada pasien hipertensi dengan nyeri akut di Puskesmas Gadirejo Pasuruan. Untuk manfaat penelitian, manfaat teoritis diharapkan dapat meningkatkan wawasan penulis tentang tindakan keperawatan pada pasien hipertensi dengan nyeri akut dan evidence based bagi Puskesmas Gadirejo Pasuruan. Untuk manfaat praktis, dapat dijadikan sebagai tambahan informasi serta keterampilan untuk pasien dan keluarga mengenai intervensi keperawatan dengan terapi deep breathing. Untuk tinjauan teori, hipertensi dikenal dengan the silent killer karena merupakan salah satu penyakit berbahaya. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah di atas 140/90 mmHg. Penderita hipertensi ada yang tidak mengalami gejala apapun. Kondisi ini sering disebut dengan silent killer. Hal ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi termasuk kerusakan organ. Namun, gejala yang paling umum dirasakan yaitu nyeri kepala. Untuk konsep nyeri sendiri, nyeri yaitu pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Untuk etiologinya yaitu biologis, zat kimia, fisik, dan psikologi. Untuk pengukuran nyeri sendiri dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan skala deskriptif intensitas nyeri, skala numerik, skala analog visual. Untuk terapi deep breathing sendiri, yaitu merupakan suatu penggabungan antara nafas dalam dan nafas lambat dengan frekuensi kurang dari atau sama dengan 10 kali per menit dengan fase ekshalasi yang panjang. Manfaat dari deep breathing yaitu menurunkan tekanan darah, menurunkan nyeri. Terapi deep breathing bisa dilakukan oleh siapa saja, dilakukan dalam 3 kali sehari selama 3 hari dengan waktu 15 menit.
Untuk metode penelitian, penelitian ini akan dilakukan pada bulan April sampai Mei 2025 bertempat di Puskesmas Gadirejo Pasuruan dengan subjek yang digunakan 2 orang penderita hipertensi dengan nyeri akut. Dengan kriteria, pasien bersedia ikut serta dalam penelitian selama 3 hari, pasien mengalami nyeri kepala, pasien belum mendapatkan terapi sodipiting sebelumnya. Untuk desain penelitian pada tugas akhir ini menggunakan studi kasus deskriptif metode pendekatan untuk pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, pengumpulan skala nyeri. Untuk prosedur penelitian yaitu proposal penelitian mengirim perizinan laik etik ke KEPK, mengurus penelitian laik etik ke LP2M. Setelah itu KEPK memberikan sertifikat dan LP2M memberikan surat izin pengambilan, mengajukan permohonan izin pengambilan data laporan, mengajukan izin ke Kepala Ruang Puskesmas Gadirejo Pasuruan, menentukan partisipan sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, melakukan terapi relaksasi slow sleep breathing, dilakukan 3 kali selama 3 hari, durasi waktu 15 menit, observasi selama 30-60 menit setelah melakukan terapi slow sleep breathing, yaitu setelah itu analisis data dan pembahasan, dan yang terakhir observasi akhir sesuai ketercapaian kriteria hasil. Baik, untuk alat dan instrumen, untuk alatnya gambar untuk menentukan skala nyeri, format acuan keperawatan, membab persetujuan data penunjang. Untuk instrumennya, pengukuran skala numerik atau NRS. Metode analisis, pengolahan data menggunakan analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul untuk membuat kesimpulan. Untuk laik etik penelitian, menurut KEPPKN Kemenkes RI 2017 ada 7, yaitu nilai sosial, nilai ilmiah, pemerataan beban dan manfaat resiko, rujukan atau eksploitasi, kerahasiaan dan privasi, dan yang terakhir persetujuan setelah penjelasan. Baik, cukup sekian pemaparan proposal penelitian dengan judul Keperawatan Pasien Hipertensi dengan Nyeri Akut yang mendapatkan terapi sultipiting di Puskesmas Gadirejo Pasuruan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.